bergeraknya di level 16.200, bahkan menyentuh level yang cukup tinggi di 16.300. Kira-kira faktor apa yang sangat berkontribusi terhadap melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika? Mungkin ke Pak Branko terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Syafrina. Kita waktu interest rate rupiah naik ya, itu harapannya adalah investasi di Indonesia dari sisi portfolio maupun dari sisi flow itu bisa deras masuk ke Indonesia gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dilihat itu sudah terjadi gitu di bulan Mei gitu, kita lihat baik dari sisi SBN maupun dari sisi SRBI itu ada inflow yang masuk. Tapi on the other hand kita juga lihat ada outflow dari pasar equity gitu ya. Jadi memang nih cukup berimbang, tetapi juga yang seperti sudah disampaikan sebelumnya bahwa dolar indeks ini belakangan juga mulai menguat lagi. Memang menguatnya ini terhadap trading partner Amerika, tetapi on the relative value basis Indonesia juga kena gitu ya. Jadi tidak bisa dipungkiri, memang ada flow yang cukup deras in and out dari Indonesia. Tetapi seperti yang sudah pernah kita diskusikan sebelumnya, memang ini kita masih ada di musim permintaan dolar yang cukup tinggi, di mana yang terakhir di bulan ini adalah pembayaran untuk cicilan bunga maupun bunga pinjaman luar negeri. Terus kita ada musim jemaah haji. Nah, ini semua memang memerlukan dolar gitu ya. Jadi harapannya adalah tentunya lewat dari bulan ini, jadi end of quarter 2, first half of the year udah habis, nah ini mungkin rupiah akan lebih supported. Lebih supported dan bergerak ke level berapa ekspektasi Anda, Pak Branko? Gini, memang short term kita masih ada beberapa data ya. Jadi kalau misalnya kita udah lewat bulan ini, ya kita lihat ini mungkin bisa lebih support ke level 16.100 gitu ya, 150 itu bisa. Tapi kalau misalnya ini minggu ini kita ada data-data yang mau keluar dari Amerika, ini berpotensi bergerak either way ya. Kalau misalnya sesuai ekspektasi ya mungkin dolar rupiah akan lebih supported, dalam arti mungkin dia nggak akan lewat 13.000, ini mungkin topish gitu ya. Tapi kalau tidak sesuai dengan ekspektasi, notabene US dollar masih akan menunjukkan keperkasaannya karena bunga nggak jadi turun secepat ekspektasi pasar. Nah, ini mungkin rupiah akan under pressure lagi gitu. Mungkin bisa lewat 16.300 gitu ya. Mungkin dia ke 50 gitu bisa. 16.300 sampai 16.350 jika yang tidak diharapkan terjadi gitu ya dalam pandangan Anda. Sebenarnya begini Pak, yang ingin saya tanyakan adalah level yang tercipta ini 16.200, 16.300 itu apakah akan membebani pasar keuangan kita Pak somehow? Karena banyak yang juga mengatakan sebenarnya oke, ini hanya temporary, ini akan kembali lagi ke level di 16.000-an, 16.100, 15.900-an. Ini tidak akan menjadi hal yang harus dipikirkan terlalu dalam. Ini hanya dinamika yang terjadi karena DXY semakin kuat. Dari pandangan Anda dengan level rupiah menjadi 16.300, apakah kita harus sebegitu khawatirnya atau seperti apa? Kalau saya sih ini on relative value basis, semua negara kalau kita lihat di kawasan ya terutama mengalami pelemahan. Memang ada yang pelemahannya lebih tinggi daripada Indonesia. Ada yang lebih rendah gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan tergantung dari banyak faktor gitu, termasuk ya tadi yang sudah kita bahas, memang demand untuk dolar terhadap rupiah ini memang lagi tinggi gitu. Jadi apakah kita mesti khawatir? Tentunya ini tergantung juga sama apa yang menjadi hal yang bisa mengkhawatirkan kita. Jadi misalnya kita nggak bisa hidup tanpa barang import, ya tentunya ini bisa khawatir karena import jadi lebih mahal ya kan. Kalau kita nggak tergantung sama barang import dalam hidup kita, ya kita mestinya biasa-biasa aja gitu. Kita pakai barang buatan dalam negeri, kalau dolar rupiahnya naik juga mestinya nggak akan banyak terpengaruh ya. Karena memang
yang akan terbebani adalah barang-barang yang import gitu. Bahkan kalau kita lihat ada negara-negara yang senang kok kalau currency-nya melemah, contohnya Jepang ya. Jepang dia melemah 10% sih dia senang sekali tuh karena berarti barang-barang ekspornya dia jadi lebih murah gitu ya. Jadi competitive pressure-nya jadi competitive pressure terhadap apa namanya barang-barang mereka jadi turun gitu di pasar karena mereka sekarang barang-barangnya jadi murah. On the other hand, yang berkompetisi dengan Jepang khawatir sekali karena sekarang barang-barang Jepang jadi murah karena dia mata uangnya murah gitu Oke, ya. Therefore banyak juga yang melemahkan mata uangnya gitu, oke. Mbak Safri. Terima kasih Pak, explanation-nya ini menarik. Saya ingin point of view dari Mas Joshua, silakan. Ya, mungkin sedikit menambahkan apa yang disampaikan Pak Branko ya. Jadi saya sependapat bahwa penguatan dolar terhadap mata uang utama ini akhirnya berimplikasi kepada pelemahan mata uang Asia dan juga mata uang global. Dan kalau kita melihat belakangan beberapa waktu sebelumnya pun juga sebelum data tenaga kerja AS dirilis, kita juga mendengar bahwa ECB dan juga Bank Sentral Kanada ini memangkas suku bunganya. Ya, artinya ini juga memberikan dampak bahwa selisih suku bunga antara Eropa dan juga US ini semakin membesar, akhirnya mendorong pelemahan dari euro terhadap dolar. Dan kalau kita tahu dalam basketnya DXY itu euro itu komposisi ataupun bobotnya cukup besar ya, kurang lebih sekitar 50%-an lebih gitu ya, sehingga makanya dampaknya ini langsung terasa 57% bahkan bobot dari euro terhadap di basketnya DXY. Jadi pada saat euronya melemah, belum lagi juga kemarin ada isu terkait dengan politik dalam negerinya di Prancis ya, setelah Macron kalah di pemilu Uni Eropa, Emmanuel Macron mau membuarkan parlemennya, sehingga ini memberikan tambahan ketidakpastian lagi kepada Uni Eropa, khususnya Eurozone, dan akhirnya berdampak pada pelemahan euro lebih lanjut. Namun kalau kita lihat dari sisi apakah ini akan, saya tetap melihat bahwa ini akan bersifat sementara ya, karena kalau kita berkaca pada data-data ekonomi makro belakangan, dari sisi inflasi di bulan Mei kita sudah di bawah 3%, lalu juga dari sisi cadangan devisa kita bulan Mei pun juga meningkat ya. Tadi Pak Branko sampaikan juga bahwa ada foreign flow sudah masuk lagi ke bond market dan juga SRBI, meskipun terjadi net sell di stock marketnya dari foreign, namun ada faktor lain tadi terkait dengan faktor musiman tadi untuk ibadah haji dan juga terkait dengan seasonal dividend payment ya, sehingga kami berlihat bahwa, dan juga ini karena momentumnya ya, minggu ini adalah minggu penting ya, artinya market menantikan data rilis inflasi US yang dimana memang diperkirakan ini cenderung akan ekspektasinya untuk inflasi US bulan Mei ini cenderung untuk annual inflation-nya cenderung flat, dan juga tapi monthly inflation-nya akan cenderung lebih rendah ya, dan disusul dengan arah keputusan Fed, karena pasca rilis data tenaga kerja NFP di hari Jumat lalu, ekspektasi dari pasar terkait dengan arah suku bunga Fed ini berubah lagi ya. Sebelum rilis data NFP, ekspektasi dari pasar itu masih melihat 50 basis point cut untuk Fed di tahun ini. Namun pasca rilis data NFP, ini ekspektasi dari pasar ini turun lagi menjadi 25 basis point, dan ini penurunan pemangkasan pertama dari Fed ini akan terjadi di kuartal keempat tahun ini, bulan November. Sehingga itulah mungkin dinamika ekspektasi dari pasar terkait dengan arah suku bunga Fed ini pun juga akhirnya berdampak juga kepada pada penguatan dolar indeks ya secara absolut. Jadi ini yang kita lihat bahwa kami melihat bahwa ini cenderung dampaknya akan cenderung temporer, dan juga tadi sampaikan juga bahwa Bank Indonesia terus berada di pasar ya, kami percaya itu bahwa dengan triple intervention, dengan beberapa instrumen baru yang sudah dikeluarkan juga seperti SUFBI, SPBI, dan juga TDDI Falas BI, ini diharapkan pun juga akan tetap menjaga agar supply falas di dalam negeri ini akan mencukupi ataupun memadai untuk di tengah tadi peningkatan permintaan dolar yang cenderung diharapkan akan cenderung temporer.